Dua saudari ini capek-capek nabung bertahun-tahun cuma buat satu mimpi, yaitu punya apartemen sendiri dan hidup tenang. Tapi apesnya, apartemen yang mereka beli ternyata angker parah. Baru pindah si Juhi udah stres duluan gara-gara suara berisik dari lantai atas. Tiap malam bunyi gedebak-gedebuk, terus suara gesekan kayak orang nyeret barang gitu. Nah, karena udah nggak kuat, dia sampai nempelin spons peredam di langit-langit tuh. Belum kelar juga, suara itu masih muncul lagi. Karena kesel, si Juhi langsung ngeluarin kamera buat ngerekam. Niatnya biar bisa protes ke tetangga atas. Tiba-tiba dari balkon muncul suara gesekan aneh nih. Terus HP-nya bunyi. Si Juhi taruh kamera di meja ngadep ke balkon. Tapi pas diangkat, nggak ada siapa-siapa di telepon. Nggak lama kemudian, brak, suara keras dari atas. Lampu rumah langsung mati. Beberapa detik kemudian nyala lagi. Si Juhi makin emosi dan mutusin naik ke atas buat ribut langsung sama penghuni atas. Padahal tanpa dia sadar di balkon muncul bayangan cewek. Suara gesekan itu kedengeran lagi, guys. Dan sejak malam itu si Juhi hilang. Nah, udah 4 hari berlalu nih. Kantornya Juhi sadar si Juhi nih nggak masuk-masuk kerja. Polisi telepon kakaknya si Juang. Karena si Juang lagi sibuk lembur dan tinggal di asrama kantor, mereka udah lama tuh nggak kontekan. Begitu si Juang pulang ke apartemen, ada catatan ditempel di pintu. Tulisannya jangan berisik. Nah, pas masuk, ruang tamu berantakan. Kamar Juhi acak-acakan. Si Juang panik nelpon adiknya. Tapi HP-nya mati, guys. Sebelumnya si Juhi tuh emang sering curhat soal suara aneh dari atas. Tapi masalahnya si Juang punya gangguan pendengaran. Tanpa alat bantu denger, dia nggak bisa dengar apa-apa. Makanya dulu dia cuma bilang, ya udah kebeli, udahlah tepatin aja. Dan itu bikin si Juhi makin tertekan. Karena ngerasa ada yang nggak beres, si Juang ke kantor Juhi dan nanya ke temennya, si Kune. Katanya tuh si Juhi setiap nelpon selalu nanya, kamu denger suara aneh nggak sih? Tapi si Kune nggak pernah denger apa-apa, guys. Akhirnya si Juang balik ke rumah. Si Juang nemuin HP si Juhi yang ketinggalan. Aneh nih, karena si Juhi nggak pernah ninggalin HP. Terus pas si Juang ngambil casan, si Juang ngeliat noda jamur gede banget di lantai. Tapi belum sempet mikir, ada yang ngetok pintu. Dan yang datang ternyata tetangga bawah, penghuni 504. Dia marah-marah nuduh si Juang berisik. Padahal kan rumah kosong berhari-hari. Nah, parahnya dia ngancem bakal nyobek mulutnya si Juang kalau suara itu masih ada. Ih, merinding banget gak sih? Abis dia pergi, si Juang ngeliat cewek rambut panjang berdiri diem di ujung lorong. Tanpa mikir panjang, pintu langsung ditutup. Nah, setelah HP si Juhi dicas nih, si Juang nyoba buka tapi nggak tahu sandinya. Besoknya dia ke pos Sapam. Sapam bilang si Juhi nih emang pernah komplain soal suara. Penghuni 504 juga sering komplain. Bahkan si Sapam sempet nyinggung soal apartemen 604. Tapi obrolan mereka nih keputus karena ada laporan bau busuk dari basement. Basement itu ternyata udah jadi tempat sampah bertahun-tahun, guys. Bau, jorok, dan nggak pernah dibersihin karena biayanya mahal dan nggak ada yang mau nanggung. Si Juang akhirnya resign dan balik tinggal di apartemen buat nyari si Juhi. Pas banget itu hari ulang tahunnya. Di meja udah ada kimchi. Bikin dia keinget si Juhi yang tiap tahun selalu masakin kimchi buat dia. Si Juang iseng nih, nyoba buka HP si Juhi pakai tanggal ulang tahunnya. Kebuka. Di dalamnya ada banyak rekaman suara. Begitu diputar, bunyi benturan keras bikin kupingnya sakit. Dia dengar suara si Juhi ngeluh, capek, stres. Bahkan ada suara orang lain yang kayak bisik-bisik tapi nggak jelas. Tiba-tiba si Juang ngerasa kayak ada yang ngomong tepat di samping telinganya. Dia kaget setengah mati sampai ngelempar HP. Terus bel pintu bunyi lagi nih, guys. Kali ini suaranya mirip si Juhi. Tapi pas diintip lewat lubang pintu, matanya gelap. Ternyata bukan si Juhi. Nah, suara gesekan dan jeritan muncul lagi nih. Bikin si Juang tumbang. Dari situ semua pelan-pelan kebuka. Apartemen ini punya sejarah gelap. Dulu ada penghuni yang dibunuh. Ada juga yang bunuh diri. Dan semua warga milih diem demi proyek pembangunan ulang biar harga rumah nggak jatuh. Dan pelaku sebenarnya ternyata si Jong Un dari lantai 804. Semua suara itu sengaja dia buat. Dan semua kematian ada hubungannya sama dia nih. Akhirnya nih si Juang berhasil nemuin si Juhi yang sekarat di basement dan buru-buru nyelamatin dia. Tapi teror suara dan sikap tutup mulut, tutup mata para penghuni tetap jadi horor yang paling serem. Gila ya, film ini bukan cuma nakutin tapi juga nyentil soal gimana orang-orang sering pura-pura nggak denger demi kepentingan sendiri.